Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Insinyur Rohman ST, MMMTIPM ASEAN Eng, dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sorong, tenaga pengajar di program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik. Dan ini akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Untuk selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester RPS untuk mata kuliah Teknik Fondasi, salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Mata kuliah ini berjumlah 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa yang studi di program studi S1 Teknik Sipil. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah Teknik Fondasi: 1. Mahasiswa mampu menemukan sumber masalah rekayasa melalui proses penyelidikan tanah, menganalisis, menginterpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa bioteknik. Kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah dalam rangka menghasilkan solusi dan gagasan. Yang ketiga, mampu memilih metode dalam merencanakan, merancang, melaksanakan, dan memelihara bangunan teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, aspek kesehatan kerja, dan berwawasan lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini: pertama, mahasiswa mampu menentukan jenis penyelidikan tanah untuk perencanaan fondasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kapasitas dukung tanah. Yang ketiga, mampu untuk menghitung dan menganalisis kapasitas dukung tanah. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan fondasi dangkal. Dan kelima, mampu merencanakan fondasi dangkal. Selanjutnya yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan fondasi dalam. Dan ketujuh, mampu merencanakan fondasi dalam tersebut. Selanjutnya kedelapan, mahasiswa mampu menghitung kapasitas dukung aksial fondasi tiang pada tanah non-kohesif. Demikian juga yang kesembilan, mampu menghitung kapasitas dukung aksial fondasi tiang pada tanah kohesif. Yang ke-10, mahasiswa mampu menghitung uji pembebanan kapasitas dukung aksial. Dan yang ke-11, mahasiswa mampu menghitung kapasitas beban lateral tiang. Selanjutnya deskripsi singkat mata kuliah Teknik Fondasi, yaitu penyelidikan tanah untuk kepentingan perencanaan fondasi, menjelaskan jenis-jenis fondasi, yaitu fondasi dangkal, shallow foundation, tentang bagaimana persyaratan, kapasitas dukung, dan penurunan fondasi. Dan fondasi dalam, yaitu deep foundation, tentang persyaratan, kapasitas dukung, dan penurunan fondasi, kapasitas dukung aksial fondasi tiang pada tanah non-kohesif dan pada tanah kohesif. Kemudian uji pembebanan kapasitas dukung aksial dan kapasitas beban lateral tiang. Bahan kajian dan materi pembelajaran mata kuliah ini, di mana ada 14 kali pertemuan. Yang pertama, bahan kajian atau materi pembelajarannya yaitu parameter tanah untuk desain fondasi. Pertemuan kedua, kapasitas dukung tanah. Pertemuan ketiga, analisis kapasitas dukung tanah. Keempat, pengenalan fondasi dangkal. Kelima, perencanaan fondasi dangkal, yaitu kapasitas dukung dan penurunan fondasi.
Pertemuan ke-6 membahas perencanaan fondasi dangkal dan penunggangan atau pembesiannya. Yang ke-7 membahas flat loading test untuk menguji secara langsung kapasitas dukung fondasi dangkal untuk memvalidasi beban nyata yang mampu dipikul oleh fondasi dangkal tersebut. Pertemuan ke-8 pengenalan fondasi dalam. Yang ke-9 kriteria desain untuk fondasi dalam. Ke-10 kapasitas dukung aksial fondasi tiang pada tanah non kohesif. Pertemuan ke-11 kapasitas dukung aksial fondasi tiang pada tanah kohesif. Tanah non kohesif adalah tanah pasir, sedangkan tanah kohesif adalah tanah lempung. Pertemuan yang ke-12 yaitu uji pembebanan dan interpretasinya seperti halnya pada fondasi dangkal. Uji pembebanan ini untuk memvalidasi, melihat kemampuan nyata beban yang dapat dipikul oleh fondasi tiang. Pertemuan yang ke-13 yaitu kapasitas dukung dan penurunan grup tiang. Ke-14 kapasitas tiang tunggal dan grup tiang terhadap beban lateral. Metode penilaian akhir mata kuliah ini di mana ada 4 komponen penilaian, yaitu keaktifan mahasiswa di kelas dengan persentase nilai 20%. Kedua, tugas yang diberikan kepada mahasiswa, persentase penilaiannya 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester dengan persentase nilai sebesar 30%. Dan komponen yang keempat yaitu ujian akhir semester dengan persentase nilai sebesar 30%. Adapun aturan bobot penilaian akhir mata kuliah teknik fondasi ini, di mana range bobot itu dari 0 sampai 100, nilai dalam huruf yaitu nilai E sampai dengan nilai A, dan nilai dalam angka yaitu dari nilai 0 sampai dengan nilai 4. Contohnya untuk range bobot nilai yang diperoleh mahasiswa antara 85 sampai 100, maka mahasiswa tersebut mendapatkan nilai A dalam huruf atau mendapatkan nilai 4 dalam angka. Misalnya total nilai yang diperoleh mahasiswa antara 81,25 sampai dengan 84,99, maka mahasiswa tersebut mendapat nilai A-, nilai dalam huruf, dan atau 3,75 nilai dalam angka, dan seterusnya. Adapun referensi untuk mata kuliah teknik fondasi ada yang berupa textbooks dan terjemahan dari buku-buku dari berbagai pengarang, diantaranya Wallace, yaitu analisis dan desain fondasi jilid 1 dan 2, kemudian Riyadmo, itu tadi analisis dan perencanaan fondasi jilid 1 dan 2, kemudian textbooks dari Braja M.Das, itu Civil Foundation, kemudian masih Braja M.Das yaitu Principle of Foundation Engineering, dan Atkinson, The Mechanics of Soil and Foundation, Ngaratnam Sipaldugan, yaitu Soil Mechanics and Foundation Engineering, dan Murti, itu Geological Engineering Principle and Practice of Soil Mechanics and Foundation Engineering. Dan berbagai referensi tentunya memberikan kebebasan kepada saya akan menyampaikan video pengajaran secara langsung kepada mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan yang sebelumnya, yaitu masalah
di mana pertemuan selanjutnya kita telah membahas ya masalah penyelidikan tanah, yang itu juga kita sudah pelajari di mekanika tanah 2 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah kapasitas dukung fondasi dan penurunan. Olehnya itu persyaratan perencanaan fondasi ya ada 2. Pertama harus faktor aman terhadap keruntuhan ya, di mana kapasitas dukung tanah ini harus terpenuhi dengan faktor keamanan 3. Kemudian penurunan fondasi harus dalam batas-batas ditoleransi. Misalnya penurunannya maksimum 1 in. Ya, 1 in itu berarti 2,54 cm ya. Tidak boleh lebih. Kalau lebih berarti struktur akan mengalami keruntuhan ataupun terjadi retak ataupun terjadi patahan struktur di atasnya. Jadi kita tahu fondasi kalau dibebani pasti mengalami penurunan. Persoalannya penurunan itu harus dalam batas-batas toleransi. Nah, yang harus dijaga adalah penurunan tidak seragam. Ya, penurunan tidak seragam. Karena kalau penurunan tidak seragam ini menyebabkan tadi ya retaknya dinding, patahnya kolom, ya, patahnya balok, ya seperti itu. Kalau strukturnya mengalami penurunan tidak seragam, makanya untuk membangun rumah, ya, untuk mencegah penurunan tidak seragam, ya di atas fondasi dibuat slope, ya. Apa fungsinya slope? Fungsinya slope itu adalah untuk, ya, untuk meratakan, ya ini slope ya, di atas fondasi ada slope, terus struktur di atasnya. Slope ini ya untuk membagi rata beban di atasnya. Nah, kalau beban yang diterima oleh masing-masing fondasi ini sama, maka diharapkan kalau terjadi penurunan yang seragam. Ya, demikian halnya juga bangunan struktur ya. Kalau fondasinya itu mengalami penurunan tidak seragam, berarti ya struktur di atasnya akan runtuh. Jadi dimungkinkan terjadi penurunan asalkan penurunannya seragam dan dalam batas-batas toleransi. Nah, analisis kapasitas daya dukung ini ya adalah suatu pendekatan perhitungan ya yang menggunakan sifat-sifat tanah, baik sifat fisik maupun sifat mekanik daripada tanah. Olehnya itu, sebelum mempelajari mata kuliah fondasi, Bapak selalu sampaikan harus sudah pernah mempelajari mekanika tanah. Karena di mekanika tanah itu akan mempelajari bagaimana sifat fisik mekanis tanah, bagaimana mendapatkan parameter-parameter tanah itu melalui penyelidikan tanah di lapangan maupun di laboratorium. Ya, karena sifat-sifat mekanik itu yang dipakai di dalam perencanaan fondasi. Dalam hal ini di sini adalah kapasitas daya dukung. Konsep pertama ini dikembangkan oleh Rendel ya tahun 1921 dan terusnya dikembangkan oleh Terzaghi 1943, Meyerhoff 1955, De Beer dan Pesik 1958. Analisis Terzaghi ya. Karena Terzaghi menganggap bahwa fondasi itu berbentuk memanjang tak terhingga. Jadi seolah-olah panjang gitu ya. Jadi ini analisis Terzaghi berlaku kalau kondisi 1 sampai 9 ini terpenuhi ya. Pertama tadi fondasi berbentuk memanjang. Kedua, tanah di bawah dasar fondasi homogen. Jadi dianggap
tanahnya homogen. Kemudian berat tanah di atas dasar fondasi digantikan dengan beban terbagi rata sebesar P0 sama dengan dF ya kali gamma. Nah, biasanya P0 ini juga disebut dengan tekanan tanah overburden. Ya. Jadi misalnya ini permukaan tanah ya. Kemudian ini fondasi ya bawahnya. Ini permukaan tanah ya. Nah, tanah setebal DF ya. Jadi dari permukaan tanah sampai dasar fondasi ini dianggap beban merata. Yang besarnya adalah ya P0 jadi P0 DF ya kali gamma ya berat isi tanah atau berat volume tanah. Kemudian yang keempat, tahanan geser tanah di atas dasar fondasi diabaikan. Ya, tahanan geser tanah di atas dasar fondasi yang tadi yang ini ya, yang setebal DF. Kemudian dianggap dasar fondasi itu kasar ya. Jadi di atas fondasi ini kasar. Selanjutnya, bidang keruntuhan terdiri dari lengkung spiral dan logaritmis ya. Kemudian baji tanah yang terbentuk di dasar fondasi elastis dan bergerak bersama-sama dasar fondasi ke bawah. Ya, nanti kita lihat ya seperti apa. Kemudian antara sisi baji dan fondasi membentuk sudut sebesar sudut geser dalam tanah, yaitu sebesar sudut T. Berlaku prinsip superposisi ya. Kita lihat seperti apa. Ya. Ya ini ya. Jadi baji yang disampaikan tadi ini yang berbentuk segitiga ya, ini. Baji ya. Di mana baji ini padat elastis yang bergerak sama-sama dasar fondasi ke bawah. Jadi kalau fondasinya tertekan ke bawah, maka baji tanah yang padat elastis ini juga ikut sama-sama ke bawah. Kemudian ada terbentuk geser radial ya di sini, geser radial dan geser linier ya, batas di sini, geser linier. Jadi ada 3 komponen tanah ya. Jadi yang B ini kelihatan ya. Jadi ada 3 komponen tanah. Yang pertama ini baji, berbentuk baji. Kemudian yang kedua bidang geser spiral ini ya, yang setengah lingkaran. Kemudian yang ketiga adalah geser linier ini, yang kanan kirinya sama, terjadi superposisi. Nah dari diagram ini maka nanti keluar ya rumus daya dukung tanah secara umum ya. Ya kembali ke sini ya. Sehingga kapasitas dukung ultimate bearing capacity dapat didefinisikan sebagai beban maksimum per satuan luas. Ya, ini ya. Jadi QU sama dengan PU, PU ini beban maksimum dibagi dengan luas fondasi. Ya, jadi kalau digambarkan ini fondasi seperti ini ya, ini kolom ya beban di atas PU, ini di bawah dasar fondasi. Ya. Nah, QU ini adalah ini yang bawah ya. Q sama dengan P dari atas PA ya, PU ya, P ultimate dibagi dengan luas dasar fondasi. Nah, luas dasar fondasi ini tergantung dari bentuk fondasi. Apakah fondasi laju memanjang tadi, ya, atau fondasi berbentuk segi 4, atau fondasi berbentuk bujur sangkar. Nah, secara umum persamaan kapasitas dukung Terzaghi untuk fondasi memanjang
bisa kita lihat seperti ini ya. Di mana QU sama dengan CNC ditambah DF kali gamma kali NQ ditambah 0,5 gamma kali B kali N gamma. Ya. Nah, dari diagram tadi, peruntuhan tadi yang sebelumnya ya, tadi kan ada tiga ya, ada tiga bagian. Bapak kembali ya. Ini ya. Ada tiga bagian ini ya, yang berbentuk baji, kedua ini dan ketiga ini. Nah, ini dirumuskan menjadi persamaan kapas dukung Terzaghi ya untuk penentuan. Di mana yang ini adalah suku yang tadi yang bagian pertama, yang ini adalah bagian kedua ya. Yang ini bagian ketiga. Ya, seperti itu. Di mana QU itu adalah kapasitas dukung ultimate, satuannya kilonewton per meter persegi. C adalah kohesi, ya, kohesi tanah. Kemudian DF adalah kedalaman fondasi. Gamma adalah berat volume tanah. P0 tadi tekanan over badan tanah, ya. DF kali gamma. N gamma, NQ, dan NC, ya. Ini faktor kapasitas dukung Terzaghi. Ya. Nah, kapasitas dukung Terzaghi ya, faktor kapasitas dukung Terzaghi ya, N gamma, NC dan NQ ini tergantung daripada surut geser tanah. Didapat dari grafik ini ya, hubungan antara P dan N gamma, NC dan NQ Terzaghi tahun 1943 ya. Di mana ini adalah sudut gesek dalam tanah, sudut P, yang horizontal ini adalah nilai N ya. Kemudian ini ada tiga grafik yang solid ya, menurut ya. Ini adalah untuk geser umum, sedangkan yang putus-putus ini adalah untuk geser lokal, ya, urutan geser lokal. Cara membaca grafiknya, Bapak berikan contoh. Misalnya dari pengujian tanah, kita dapatkan sudut geser tanahnya 30 derajat. Nah, berapa nilai N gamma, NC, dan NQ-nya? Maka dari grafik ini, P 30 derajat tarik, ya, untuk geser umum ya, yang untuk geser umum, yang ini, kita cari. Maka ketemu grafik yang pertama, ini adalah nilai NC. Ya, NC-nya berapa? Berarti tarik ke bawah, ya. Ini berarti 37 NC-nya dapat. Kemudian terus dapat NQ ya. Ketemu memotong grafik NQ. Tarik ke bawah dapat nilai NQ-nya. Kurang lebih berapa ini? 22 ya. Terus lagi ketemu grafik N gamma. Tarik ke bawah maka dapat 20 ya. Sehingga dari grafik ini untuk P 30 derajat didapat NC tadi berapa? 37 ya. Kemudian ketemu NI 22 dan N gamma 20. Ya. Jadi dari yang tadi Bapak jelaskan itu hanya maksudnya begini Pak, yang ingin saya tanyakan, apakah ada faktor-faktor eksternal untuk misalnya penurunan yang tidak normal seperti itu, selain daripada beban ultimate itu sendiri, beban bangunannya? Apakah ada faktor-faktor di luar itu yang membuat laju penurunannya atau bahkan penurunannya itu jauh lebih besar atau tidak normal seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya. Memang
penurunan ataupun keruntuhan terjadi karena tadi beban maksimum atau kemampuan fondasi itu terlampaui. Nah, beban yang terjadi itu bisa berupa beban mati, beban hidup, beban dinamis. Ya, beban dinamis misalnya faktor gempa, ya, itu eksternal, ya. Kalau beban mati, ya, beban statis itu berarti berat sendiri daripada struktur bangunan. Faktor eksternal tadi adanya beban dinamis gempa. Olehnya itu nanti lanjutan daripada mata kuliah nanti ini kalau kalian lulus itu ada lanjutan, ada teknik fondasi khusus dan ada dinamika tanah. Nah, di situ kita pelajari bagaimana pengaruhnya fondasi akibat beban dinamis atau gempa. Jelas ya? Baik Pak, terima kasih banyak. Baik, masih ada? Kalau memang tidak ada, ya kita masih ada? Izin Pak. Iya, silakan Mas Riyadi. Kasih nyala videonya. Ya Pak, jadi begini Pak, untuk pertanyaan saya di sini untuk struktur tanah di Kota Sorong itu sendiri, fondasi bagaimana yang cocok untuk struktur tanahnya Pak? Baik, terima kasih ya Sriyadi ya. Bapak sudah sampaikan ya di awal kuliah bahwa untuk menganalisis dan merencanakan fondasi itu harus ada penyelidikan tanah, ya, baik penyelidikan tanah di lapangan dan di laboratorium. Untuk apa? Ya, untuk mendapatkan jenis tanah apa, ya, dia masuk klasifikasi tanah apa. Bisa menggunakan klasifikasi USCS sistem maupun ASTO sistem. Nah, dari situ juga kita akan tahu sifat fisik maupun sifat mekanik tanah. Ya. Nah, dari parameter-parameter tersebut, ya, bagaimana lapisan stratifikasi tanahnya dari permukaan tanah sampai kedalaman sampai lapisan tanah keras itu seperti apa? Itulah baru kita dapat simpulkan fondasi apa yang cocok. Ya, tanpa melakukan penyelidikan tanah, kita tidak tahu menggunakan fondasi apa. Ya, itu ya. Jadi langkah awal kita harus melakukan penyelidikan tanah. Karena tanah dari titik satu ke titik yang lain itu mempunyai sifat yang berbeda. Ya, disitulah uniknya tanah. Ya, disitulah uniknya geoteknik. Ya, kita tidak bisa samakan. Memang secara umum mungkin di lokasi ini jenis tanahnya lempung, berpasir, ya. Tetapi kita tidak tahu berapa ketebalannya, bagaimana lapisan-lapisan tanahnya, ya, apakah homogen atau tidak. Nah, itu kita bisa tahu, ya. Jadi kata di lapangan harus diantaranya sondir dan boring, ya. Karena dengan boring itu kita tahu jenis-jenis tanah dari setiap lapisan tanah yang ada di bawah permukaan tanah. Gitu ya, Sriyadi? Siap, makasih Pak. Ya, Mas Sirian. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ya kita akhiri kuliah pada pertemuan kali ini. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.